Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita masih bisa terus bekerja dan terus untuk bisa belajar, mempelajari, dan memahami bahasa pemrograman Python ini. Semangat terus, juga semangat juga buat saya agar saya bisa menyelesaikan video edukasi ini sampai chapter yang terakhir. Support dan dukungan daripada teman-teman semua sangat kami perlukan, sehingga saya bisa memperbaiki lagi menjadi lebih baik di chapter selanjutnya dalam bahasa pemrograman Python ini, dengan harapan jika program ini dapat terselesaikan dengan baik, maka ini akan bisa berguna bagi seluruh umat. Oleh karena itu, dukungan support dalam bentuk like, subscribe, maupun komentar-komentar yang konstruktif akan sangat membantu dan akan sangat saya perlukan sekali untuk memperbaiki di chapter-chapter selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke chapter 3 mengenai fungsi. Seperti di chapter sebelumnya, di mana kita telah mempelajari fungsi-fungsi seperti print, input, len, ya, di mana print untuk perintah untuk melakukan pencetakan, input adalah perintah untuk agar kita memasukkan suatu nilai tertentu, baik itu karakter atau bilangan, ya, string atau bilangan, dan len adalah untuk menghitung berapa banyaknya karakter dalam suatu kata, misalnya seperti itu, ya. Di dalam Python, fungsi-fungsi itu sudah tersedia atau disebut dengan fungsi built-in yang ada di dalam Python itu. Tetapi kita juga bisa membuat fungsi-fungsi sendiri yang kita perlukan. Jadi fungsi yang kita buat itu seperti sebuah mini program di dalam sebuah program. Untuk bisa lebih memahami bagaimana fungsi bekerja, akan lebih baik kita melihat kode-kode sederhana, kode-kode kecil yang ada di chapter ini. Di sini ada contoh program fungsi sederhana, membuat fungsi, ya. Jadi untuk membuat fungsi itu diawali dengan keyword def, ya, keyword def, ya. Lalu diikuti dengan nama daripada fungsi itu. Kita namakan di sini misalnya hello, lalu kurung buka dan kurung tutup titik 2. Di bawah titik 2, ya, yang berada dalam satu blok ini adalah perintah yang akan dijalankan oleh fungsi yang bernama hello ini, di mana isi daripada fungsi itu adalah perintah untuk mencetak bosq, howdy, dan hello bosq. Ya. Jadi fungsi ini sangat berguna jika kita membuat program itu berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu membuat program itu berulang-ulang. Kita hanya membuatnya sekali. Jika kita memerlukannya, maka kita tinggal memanggilnya. Di sini saya memanggilnya dengan nama daripada program itu, lalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, suatu saat kita perlu lagi, kita bisa memanggilnya lagi. Ya, jadi kita bisa memanggil program itu lebih dari sekali, tapi membuatnya hanya sekali. Oke, coba kita jalankan ini bagaimana hasilnya. Ya, jadi kita lihat di sini dia akan memanggil program, memanggil fungsi tersebut hello, ya, dan mencetakkan ini bosq, howdy, dan hello bosq. Jika kita panggil lagi, maka akan keluar tampilan yang sama. Ya, jadi ini adalah fungsi tanpa argumen. Ya, tanpa argumen, di dalamnya tidak ada suatu nilai, ya, besaran atau parameter, ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi dengan menggunakan parameter, ya. Seperti kita yang telah kita pelajari dengan print dan fungsi len, ya, yang di dalamnya ada suatu nilai, dan nilai itu dinamakan dengan argumen.
ya. Dan argumen itu kita ketik di dalam tanda kurung buka dan kurung tutup daripada fungsi tersebut. Jadi kita dapat mendefinisikan fungsi tersebut dengan argumen yang tentunya bisa diterima oleh fungsi tersebut. Ya, sebagai contoh di sini ada fungsi yang bernama hello seperti tadi. Di sini ada argumen atau parameternya itu name, ya. Perintahnya adalah mencetak kata hello diikuti dengan name. Nah, name ini nilainya adalah tergantung daripada besaran yang kita masukkan ketika kita memanggil program tersebut, memanggil fungsi tersebut. Ya, seperti kita memanggil fungsi hello Alice, berarti name-nya itu adalah Alice, maka dia akan mencetak hello diikuti dengan Alice. Kalau hello bosku, maka hasilnya adalah hello bosku. Oke, kita lihat hasilnya. Ini ya. Ya. Sederhana ya. Oke. Selanjutnya, wah ini kayaknya lebih panjang ini ya. Selanjutnya kita akan melihat fungsi yang melibatkan hasil. Jadi kalau fungsi itu dijalankan, maka dia akan memberikan suatu hasil, ya, suatu hasil. Oke ya. Jadi untuk agar fungsi itu bisa, jika fungsi itu dijalankan dan mengeluarkan suatu hasil, maka dipergunakan keywordnya itu namanya return. Ya, return. Keywordnya namanya return. Ketika ekspresi dipergunakan dengan statement return, ya, nilai return ini akan dievaluasi. Jadi nilainya ini bergantung daripada nilai di atasnya, ya, answer number ini. Ya, oke, kita lihat di sini. Di sini menggunakan, karena di sini menggunakan bilangan random, maka kita akan mengimport suatu library yang ada di Pascal namanya random. Ya, jadi kita import dulu. Jadi kita akan menggunakan bilangan random, ya, bilangan acak, maka kita panggil dulu agar dia bisa mengerti. Kalau enggak ya dia enggak mengerti. Oke, selanjutnya fungsi ini bernama getAnswer. Parameternya atau argumennya adalah answer number. Jadi dia akan menghitung acak, ya, random. Nah, jika answer numbernya 1, maka hasilnya it is certain. Jika sama dengan 2, maka it is decidedly so. Jika 3, maka yes, dan seterusnya sampai 9. Ya. Dan random ini, ya, di sini variabel R berisi suatu bilangan random. Berisi suatu bilangan random yang nilainya itu antara 1 dan 9. Ya, tapi jadi dimulai dari antara 1 dan 9. Gitu ya, antara 1 dan 9. Lalu di sini kita buat variabel lagi, fortune getAnswer R. Jadi variabel ini adalah untuk memanggil fungsi yang namanya getAnswer R ini dengan parameter R, di mana R ini adalah bilangan random, bilangan acak antara 1 dan 9.
lalu print fortune. Print fortune. Dia akan cetak region-nya ini sesuai dengan bilangan randomnya. Oke, kita lihat, kita jalankan. Nah, jadi bilangan acaknya ini dia variable. Ya. Jadi variable ini berarti 9 bilangan acaknya. Kalau kita run lagi, tentunya hasilnya akan beda karena dia acak. Salah, maaf, dari yang ini. Ya, oke. Concrete and S again. Berarti yang ini. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah penggunaan daripada region. Jadi region ini dalam hal ini dia berfungsi agar fungsi itu bisa menghasilkan suatu besaran atau nilai tertentu, ya, walaupun nilai itu berupa kalimat. Di sini ada catatan. Kita juga bisa memanggil fungsi tersebut hanya dengan 3 baris. Ya, hanya dengan 3 baris. Random integer antara 1 dan 9, fortune get answer R, print fortune. Nah, jadi kita bisa juga kita jalankan ini. Yang sebelumnya kita sudah mendefinisikan, ya, fungsi ini get answer. Jadi kalau kita jalankan lagi, misal tadi jalankan itu yes. Kalau kita klik lagi, hasilnya adalah S again, ya, later. Jadi kalau kita run lagi, my replay is now. Jadi nilainya beda-beda, ya, tergantung daripada nilai acaknya itu berapa. Oke. Setelah kita buat dalam 3 baris, kita juga bisa membuatnya dalam 1 baris. Wah, cepatnya. Nah, bisa menghemat 4, ya. Dengan perintah 1 baris, jadi mencetak print get answer, nama programnya. Lalu di dalam parameternya itu adalah berupa bilangan random antara 1 dan 9. Oke, kalau kita jalankan, ya, oke, ya, yes, berarti yes itu adalah 3. Answer numbernya nilainya adalah 3. Kalau kita jalankan lagi, dia akan menghasilkan sama atau yang lainnya. Oke, gitu ya. Lalu untuk none, ya, none value. Di sini Python memberikan ada suatu besaran yang dinamakan dengan none, suatu value yang dinamakan dengan none. None ini merepresentasikan daripada tidak adanya satu nilai, ya, absensi dari suatu, jadi sebuah nilai. Jadi di sana tidak ada nilainya, ya. Oh. Kalau program-program bahasa pemrograman yang lain itu biasanya null, ya, atau nil atau undefined, ya. Kalau di dalam Python itu none, ya. Seperti boolean, kalau di Python penulisan boolean true besar dan true dan false itu dia awali dengan huruf besar T, T-nya besar, lalu diikuti dengan huruf R, U kecil, dan false huruf besar F diikuti dengan A, L, S, E huruf kecil. Begitu juga dengan kata noun, noun itu diikuti dengan huruf awal E-nya itu huruf besar, ya. Jadi kalau kita jalankan ini, jadi spam ini, variabel ini berisi perintah ini, perintah untuk mencetak hello. Jadi spam ini sebenarnya dia tidak punya nilai, dia hanya perintah untuk mencetak hello, dia kosong sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah none sama dengan spam, sama, sebenarnya spam itu tidak mempunyai nilai karena dia hanya suatu perintah untuk mencetak kata hello.
Oke, di sini spam sama dengan print hello. Nah, ini perintah ini akan dijalankan dengan cetak kata hello. Dan non, apakah non sama dengan spam? Yes, true, gitu ya. Selanjutnya kalau kita buat dua baris begini, ya, di sini keyword, di sini argumen, ya, perintah cetak hello world, gitu ya. Maka kita akan lihat hasilnya adalah hello world. Wordnya itu ada di bawah kata hello. Ya. Kalau kita buat program itu seperti ini, print hello, n sama dengan titik 2, ya, print world. Jadi dia akan menyambung hello lalu diikuti dengan akhirnya itu word. Kita lihat hasilnya hello world, ya. Nah, ini tidak ada spasi. Kalau kita bisa saja menambahkan di sini, ya, di sini, ya, gitu. Jadi ada space 1 untuk memisahkan antara kata hello dan world. Kalau kita jalankan hello world, ya. Ini kalau kita buat perintah print cats, dog, mice, ya. Jadi kita bisa mencetak ketiga argumen ini, ya, yaitu cat, dog, dan mice. Jadi kita tidak perlu satu-satu seperti ini. Print hello world, jadi, ya. Nah, kita bisa saja menggabungkan cat, dog, mice atau print hello, word. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah cat, dog, mice, ya. Cat, dog, mice, tapi ini dalam satu baris, ya. Beda kalau kan vertikal, ya. Ini di sini ada separasi, ya. Jadi antara cats dan dog itu separasi space kosong, tapi tidak ada apa-apanya di sini. Ya, misalnya kita ingin memberikan tanda koma di antara cats, dog, dan dog, mice, kita bisa membuat seperti ini, separasi, ya. Jadi pemisah antara argumennya itu dipisahkan dengan tanda koma. Kalau kita jalankan, nah, ya, cats, dog, mice. Oke, ya.